Ini kan nampak sekali ya, bukan Gibran yang jadi concern atau perhatian mereka, melainkan citra Pak Jokowi. Kasihan ya Pak Jokowi, kena getahnya ya, gara-gara anaknya sembrono, sok pinter. Hai guys, kita jumpa lagi untuk mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Menjelang habis masa jabatannya, harusnya kita melihat Pak Jokowi itu jauh lebih santai ketimbang sekarang ya. Harusnya kan begitu. Kita balik dulu ke tahun 2019 ya. Setelah pasangan Jokowi Ma'ruf Amin ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019 oleh KPU. Pak Jokowi pernah bilang bahwa beliau sudah enggak ada beban apa-apa. Pak Jokowi katanya hanya akan terus bekerja, menjalankan pemerintahan hingga akhir masa jabatannya. Nah, masa pandemi COVID kan sudah selesai. Ekonomi yang sempat melambat itu sudah berjalan kembali. Harusnya Pak Jokowi tinggal bekerja sembari mempersiapkan serah terima jabatan dengan presiden baru. Tapi, apa yang terjadi sekarang? Justru Pak Jokowi ini nampaknya makin repot aja ya. Keliling-keliling gak berhenti. Juga ngumpulin relawan dan para kepala daerah di Istana Negara. Padahal kan Pak Jokowi nggak maju nyapres lagi. Pak Jokowi juga nampak sangat intens berkomunikasi dengan rakyat dan pejabat daerah, termasuk para kepala desa. Misalnya di Banjarnegara, Jawa Tengah. Di depan para kepala desa sekabupaten Banjarnegara, Presiden Jokowi menegaskan bahwa dana desa yang sudah disalurkan oleh pemerintah pusat itu sangat besar, mencapai 539 triliun rupiah. Dana sebesar itu katanya kalau dibuat jadi bandara, bisa bikin 250 bandara besar. Dan kalau dijadikan bendungan bisa membangun sampai 400 bendungan. Pak Jokowi juga memaparkan pemerintah sudah membangun 350.000 kilometer jalan desa. Kemudian di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Pak Jokowi menyebut mengurus negara itu tidak gampang. Badannya sampai kurus. Nah, apa yang bisa kita tangkap dari omon-omon Pak Jokowi ini? Seakan-akan Pak Jokowi berusaha mengingatkan rakyat terhadap jasa-jasa beliau. Ya nggak sih? Sudah kayak orang kampanye ya. Tentu saja kita tahu bahwa anaknya Pak Jokowi sekarang sedang maju jadi cawapresnya Prabowo. Sementara Prabowo itu jualannya dalam berkampanye adalah segalanya tentang Pak Jokowi. Artinya, baik Pak Jokowi maupun Prabowo tentu tidak mau sampai ada satu blunder atau apa saja yang sifatnya negatif sampai menimpa citra Pak Jokowi. Seperti sebuah produk yang sedang dipromosikan, tentunya wajar ya kalau produk itu dijaga sekali. Jangan sampai kena noda atau terjatuh sampai retak gitu. Tapi, apa yang terjadi dalam debat Cawapres kemarin? Ternyata Gibran malah bikin blunder. Di antara kelakuan Gibran yang tidak pakai adab, tidak beretika sampai jawaban-jawaban dan pernyataan-pernyataan Gibran yang ternyata salah ya. Ada beberapa yang salah, itu sudah banyak dibahas di media. Namun, kesalahan Gibran yang paling fatal dalam debat kemarin adalah ketika dia sampai menyebut nama Tom Lembong sampai 3 kali. Itu tadi kan udah saya jawab, Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Nah, itu loh Gus yang saya maksud. Apakah Gus Muhaimin juga anti nikel? Baik, waktunya habis. Saya kira nama Tom Lembong ini sekarang jarang kedengaran ya. Mungkin dulu sih sering ada di media ketika beliau itu masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan, lalu jadi Kepala BKPM sampai 2019. Tom Lembong ini pernah jadi anak buah Pak Jokowi selama 7 tahun. Dari saat Pak Jokowi jadi Gubernur DKI Jakarta sampai terakhir di tahun 2019. Terus terang, saya baru tahu bahwa peran Tom Lembong ini tidak hanya sebagai penasehat dan bagian dari kabinetnya Pak Presiden Jokowi, melainkan lebih dalam dari itu. Ternyata Tom Lembong ini merupakan penulis pidato buat Pak Jokowi.
Nulis pidato buat presiden itu adalah pekerjaan besar, sangat penting, sangat berarti. Jadi saya kira wajar ya kalau ada kedekatan atau bahkan kekaguman yang besar sekali dari seorang Gibran terhadap sosok Tom Lembong ini ya. Wajar ya, karena ternyata banyak sekali pidato-pidato penting yang ditulis oleh Tom Lembong, termasuk pidato Pak Jokowi yang paling ngetop itu ya, yang disampaikan dalam forum meeting tahunan World Bank IMF tahun 2018 di Bali, di mana ada kutipan dari seri televisi terkenal Games of Thrones yang disebut oleh Pak Jokowi, yakni Winter is coming. Yang satu lagi adalah pidato Presiden Jokowi di World Economic Forum on ASEAN di Hanoi juga pada tahun 2018 yang di dalamnya menyebut Infinity War dan Thanos. Pidato-pidato itu mendapat perhatian dan pujian dunia ya. Ternyata keduanya itu ditulis oleh Tom Lembong. Fakta ini keluar di depan publik gara-gara Gibran menyebut nama Tom Lembong sampai 3 kali. Di mana salah satunya seperti dalam video tadi ya, Gibran menuding Caimin dapat contekan dari Tom Lembong. Contekan ya salah Gibran sendiri. Kenapa menyebut kata contekan? Dan salah Gibran juga. Kenapa kelakuannya jadi terlihat sangat merendahkan dan melecehkan para cawapres lawan debatnya ya? Sehingga dengan gampang Tom Lembong yang kebetulan jadi salah satu petinggi di kubu Anies itu dengan gampang menembak balik Gibran dengan kata yang sama, contekan. Namun, bukan Gibran yang disebut, melainkan bapaknya Gibran, Presiden Jokowi. Kata Tom Lembong, selama 7 tahun dia membuat contekan buat ayahnya Gibran, Presiden Jokowi. Ini sih makjlepnya udah kayak kena petir dari salah satu cincinnya Thanos ya. Menggelegar dan menggemparkan. Ini benar-benar blunder kelas kakap ya. Lucu banget sih. Bayangkan saja ya, Gibran nuduh saingannya dibikinin contekan oleh Tom Lembong. Ternyata ketahuan bahwa selama 7 tahun, Tom Lembong ini bikin contekan buat bapaknya Gibran, Presiden Jokowi. Padahal pasangan Prabowo Gibran ini mengandalkan citra Pak Jokowi sebagai kekuatan besar mereka untuk menang. Nah, kelucuan itu nggak berhenti di sana aja ya. Di antara saat debat cawapres dan apa yang tadi diutarakan oleh Tom Lembong soal contekan buat Pak Jokowi. Kelucuan itu berlanjut ketika orang-orang di kubu Prabowo berusaha keras untuk bersih-bersih sesudah debat. Budiman Sujatmiko menyebut Tom Lembong melanggar etika profesional karena sudah menyebut selama 7 tahun bikin contekan buat Presiden Jokowi. Ini adalah sebuah klarifikasi yang malah bikin ngakak. Wong Prabowo saja bilang dasmu etik. Lalu Prabowo juga menyebut kata goblok. Di sisi lain, Gibran itu bisa jadi cawapres karena proses yang melanggar etik di MK. Dan sekarang Budiman Sujatmiko ngomongin etik. Yang bener aja. Selain Budiman, salah satu petinggi di tim Prabowo, Habibur Rahman sepertinya juga mencoba untuk bersih-bersih dengan cara menyebut bahwa Tom Lembong itu cuma pintar bikin pidato, bahwa pernyataan Tom Lembong soal contekan itu seakan Pak Jokowi adalah sosok yang nggak paham soal perdagangan dan investasi. Tentu saja Habibur Rahman kemudian memuji diplomasi perdagangan Pak Jokowi. Ini kan nampak sekali ya, bukan Gibran yang jadi concern atau perhatian mereka, melainkan citra Pak Jokowi. Kasian ya Pak Jokowi, kena getahnya ya, gara-gara anaknya sembrono, sok pinter. Upaya bersih-bersih dari tim Prabowo itu tentu saja terpatahkan dengan sendirinya. Ketika di media sosial para netizen menyebarkan video, ketika dulu Pak Jokowi pernah meminta Tom Lembong untuk menjawab pertanyaan di sebuah forum di Amerika pada tahun 2015. In Indonesia's infrastructure program, and what are some of the reasons that it's been slow? Do you still believe in public-private partnerships? Thank you very much. Thank you. I want to test my minister. Please answer the question. Pak Tom. But
Don't speak longer than my speech. Thank you, Mr. President, Mr. Talbot, Congressman Sherman, ladies and gentlemen. So, Jim, I think the answer is very much that we absolutely believe in public-private partnership. I think, as the President pointed out, it's only been 1 year. And as many of you know, it's been a very busy year, very eventful, admittedly, sometimes a bit bumpy, but absolutely. I myself, as a trade minister, and I should explain a little bit, in our country, my trade ministry is kind of like a combination of what in the U.S. would be Commerce Department and USTR. So I should cover a lot of domestic commerce. Dalam video itu Presiden Jokowi bilang mau ngetes menterinya. Jadi beliau minta Tom Lembong untuk menjawab pertanyaan dari si penanya. Kita bisa lihat bahwa Tom Lembong bisa menjawab dengan lancar sekali. Itu jawabannya sebenarnya cukup panjang ya. Bahasa Inggrisnya Tom Lembong itu bukan hanya sekedar fasih, tapi juga memang berisi. Ya namanya juga katanya sih dari SMA sudah sekolah di Amerika dan kuliahnya pun di Harvard. Intinya Tom Lembong ini nggak sekedar tukang bikin pidato, tapi juga dinilai punya kemampuan di bidangnya oleh Pak Jokowi. Jadi saya kira wajar ya kalau kemudian Tom Lembong menyebut dia bikin contekan buat Pak Jokowi. Kok soal begini jadi bocor ketika anaknya Pak Jokowi mau nyapres? Ya itu sih salah Gibran sendiri ya. Kenapa juga sebut-sebut nama Pak Tom Lembong disertai dengan tudingan ada contekan? Ketika dibalas oleh Tom Lembong memakai kata yang sama, contekan, sekalian membongkar jeroan Pak Jokowi. Kok tim Prabowo jadi meradang? Marahnya ke Tom Lembong. Padahal sumber blundernya itu di Gibran. Kalau saya bilang sih, bisa jadi ini karma buat Gibran. Karena kelakuannya yang sangat merendahkan sosok senior seperti Pak Mahfud. Sehingga Pak Jokowi yang menanggung getahnya. Oke, bagaimana menurut teman-teman? Sekian dulu dari saya ya. Tetap awas, waras, dan cerdas. Begitulah kura-kura.